Setiap kali saya mandi, tubuh saya akan dipenuhi dengan rambut putih. Ayah angkat saya yang kuat berusaha keras untuk memotongnya. Namun, kecepatan memotongnya jauh tertinggal dari kecepatan tumbuhnya. Untuk mencegah rambut terus tumbuh, setiap hari dia bahkan tidak membiarkan saya minum air. Lidah saya yang kering dipenuhi dengan gelembung air. Bibir saya bahkan lebih pecah-pecah. Ayah angkat saya hanya memiliki saya sebagai satu-satunya putri angkat. Dia menganggap saya lebih berharga daripada harta benda. Untuk mencegah pelayan berbicara sembarangan, dia memotong lidah para pelayan. Namun, berita itu tetap menyebar. Semua orang mengatakan bahwa saya adalah seorang monster. Dalam kemarahan, ayah angkat saya memindahkan rumah kami ke gua terpencil. Dia percaya bahwa selama saya mencapai usia 18, saya akan baik-baik saja. Namun, pada hari itu seorang biksu tiba-tiba datang tanpa diundang. Dia masuk dan langsung mulai melakukan ritual. Kemudian dia berbicara diam-diam dengan ayah angkat saya. Ekspresi ayah angkat saya aneh. Lalu dia menunjukkan senyum yang menawan. Setelah biksu itu pergi, ayah angkat saya mengikuti petunjuk biksu itu. Setiap hari dia membiarkan saya berendam dalam darah anjing. Saya menahan bau darah yang menjijikkan. Saya bertahan berendam selama 48 hari. Setelah saya bersentuhan dengan air lagi, rambut saya benar-benar tidak tumbuh. Ayah angkat saya yang kuat tertawa dengan keras. Seolah-olah dia telah memenangkan lotre. Beberapa hari kemudian, tubuh saya juga mengalami perubahan aneh. Perkembanganku jauh lebih cepat dibandingkan orang lain. Pinggangku yang ramping seolah terpegang lembut. Siapapun yang melihat pasti terpesona. Tidak hanya para pemuda dari keluarga terhormat di ibu kota yang menyukaiku. Bahkan wanita pun merasakan getaran cinta saat melihatku. Namun, aku hanya ingin menikah dan memiliki anak dengan pria biasa. Tak kusangka, hari itu datang kabar dari istana putra mahkota. Permaisuri ingin memilih selir untuk putra mahkota. Calon yang dipilih adalah putri-putri yang layak menikah dari semua menteri di istana. Begitu berita ini tersebar, semua orang panik dan segera mencarikan jodoh untuk putri mereka. Karena di Kyoto sudah beredar beberapa rumor mengenai putra mahkota. Ada yang mengatakan bahwa putra mahkota terluka saat bertugas di militer beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, setelah kembali ke Kyoto, ia belum menikah. Ada juga yang mengatakan bahwa putra mahkota Murong Chen terlalu terobsesi dengan meditasi. Singkatnya, selama bertahun-tahun, putra mahkota Murong Chen tidak pernah menikah atau memiliki anak. Bahkan tidak ada pelayan yang tinggal bersamanya. Oleh karena itu, semua orang menganggap menikah dengan Murong Chen sama dengan hidup menjanda. Namun, ayah angkatku yang merupakan seorang perdana menteri berbeda dari yang lain. Ia bahkan secara aktif memintaku untuk ikut dalam pemilihan. Meskipun aku sangat tidak senang dengan hal ini, aku tetap tidak bisa melawan kehendak ayah angkatku. Untuk menghindari pemilihan, aku berlatih seni bela diri dengan keras. Hanya untuk membuat diriku lebih kuat. Pada hari pemilihan bakat, putri besar dari rumah jenderal sengaja tampil jelek untuk tidak terpilih. Dengan sengaja berpura-pura jelek saat tampil, putri besar dari rumah guru besar juga sengaja berpura-pura gagap untuk tidak terpilih. Dengan sengaja berpura-pura menjadi gagap. Ketika giliran saya, aku berdiri di bawah panggung dan mengangkat rokku. Berteriak keras. Saya akan mempersembahkan pertunjukan mengangkat beban besar kepada semua orang. Maka di hadapan banyak orang,